我希望你认真的对待这场比赛。我们可以看到两位局。上你那么针对，上！蚯蚓一招不熟的蚯蚓，哎，纪晓峰，击杀了参与的蚯蚓，漂亮！第一滴血，兄弟们，等一下这在干嘛呀？蚯蚓怎么跑得更杀了乔西，漂亮！受伤，一波，继续追，加油！漂亮！恭喜！来，也欢迎裴奇和乔西决战的胜利，恭喜二位！ Hai, ketemu lagi dengan saya di channel Real V Film. Sebelumnya, kalian sudah pada makan apa belum? Yang belum, makan dulu. Yang sudah, mari kita ambil posisi, rebahan, rilekskan pikiran, dan mari kita berimajinasi. Oke, tanpa bacot dan begicot, mari kita joskan ke alur ceritanya. Di sini, Yiyi merasa sedih karena semua foto yang ia kumpulkan ternyata sudah terhapus. Dan sekarang ia merasa sangat susah karena tidak bisa menyelesaikan tugasnya. Di sisi lain, di Cafe The King, Ayuan dikejutkan dengan kedatangan Lutiang dan kawan-kawannya. Di sini ia berencana untuk mengajak Ayuan keluar untuk minum-minum. Sesampainya di sana, mereka bercerita-cerita dan tiba-tiba Logo mengatakan bahwa ia tidak bisa pergi ke acara keberangkatannya hari ini. Saat Logo sedang makan, tiba-tiba ada satu orang pelanggan menanyakan apakah komputernya rusak. Dan dengan nada marah, ia langsung menyuruh pelanggan tersebut untuk pulang saja. Usai bercerita-cerita tentang masa lalu masing-masing kawannya, mereka pun akhirnya bubar dan pulang ke rumahnya masing-masing. Sebelum pulang ke rumah, Govan berniat untuk mampir dulu di kantor legenda, di mana ia ingin memberes-beresi barangnya yang akan berangkat hari ini. Di sini di mana Joshua dan Govan sedang ngobrol-ngobrol, dan di sini sangat terlihat jelas sekali bahwa Govan memberi semangat kepada Joshua. Walaupun nanti ia sudah tidak ada lagi, dia harus lebih semangat dalam bertanding atau menerima kenyataan. Dan Govan dengan semangatnya ia memberi motivasi masa lalu kepada Joshua, sehingga di sini membuat Joshua bangkit kembali. Usai bercerita, Govan mengambil satu buah foto tentang tim legenda dan ia memasukkannya ke dalam kotak karena foto tersebut sangatlah banyak kenangan bagi Govan. Keesokan harinya, saat tim legenda sedang berdiri di ruang rapat, mereka melihat para pemimpin-pemimpin yang sebelumnya. Usai dari tempat tersebut, mereka pun bersiap-siap untuk berlatih. Di sisi lain, di mana asisten Presiden Jin menjumpai Presiden Jin. Ia memberitahu bahwa Ji Xiang menolak untuk berpartisipasi dengan tim legenda, dan di sini dia lebih memilih video tim Aurora. Dan di tengah-tengah obrolan, tiba-tiba Ji Xiang muncul ke kantornya Presiden Jin. Di sini Ji Xiang akan memberitahu Presiden Jin bahwa ia akan bekerja sama dengan Aurora. Namun manajer Zhao di sini karena koneksi HP-nya tidak tersambung, dia pun tidak mendapatkan informasi apa-apa dari Ji Xiang. Usai memperjelas itu semua, kemudian Ji Xiang pergi meninggalkan ruangan Presiden Jin. Tak lama kemudian, asisten Presiden Jin juga meninggalkan ruangan tersebut. Yiyi yang sedang mencoba bermain komputer tiba-tiba mendapat pesan dari bank dan ia harus melunasi hutangnya yang sebentar lagi jatuh tempo. Tiba-tiba telepon masuk dan menelpon Yiying, dan telepon tersebut itu dari tim Aurora yang memberitahukan kepada Qiu Yiying bahwa tim Aurora mengundang Qiu Yiying untuk hadir di reality show. Dan di sini tim reality show tersebut akan membayar Qiu Yiying karena sudah menghadiri tempat tersebut. Mendengar hal ini,
Raut wajah Kyuying berubah menjadi sangat gembira, dan ini pas sekali karena tadi udah ada orang yang menelpon menagih hutang, dan akhirnya Kyuying berterima kasih kepada tim Aurora tersebut. Di sisi lain, di gedung VGN di mana Pacey yang sedang asik mendengar musik, tiba-tiba seorang wanita muncul dan sok-sokan memberi perhatian kepada Pacey, namun perhatian tersebut tidak dipedulikan oleh Pacey, dan di sini Kyuying mengetahui mereka. Tak lama kemudian datanglah Ji Xiang, dan ketika ia melihat bahwa di sana ada Kyuying, ia merasa seperti pernah melihat Kyuying sebelumnya. Pacey meninggalkan mereka bertiga, dan tak lama kemudian pun wanita centil tadi pun juga ikut menyusul Pacey, dan tinggallah Jian tampan dan Kyuying di ruangan tersebut. 接下来我们就进入到第二。我希望你认真的对待这场比赛。我们可以看到两位决。上你那么针对，上！蚯蚓一招不死的蚯蚓，哎，纪晓光，击杀了参与的蚯蚓，漂亮！第一滴血，兄弟们，等一下这是干嘛呀？蚯蚓怎么跑得奔杀了乔西，漂亮！一波一波，继续追加油加油！漂亮！恭喜！来，也欢迎裴西和乔西决战的胜利，恭喜二位！ Singkat cerita, saat mereka sedang berkumpul-kumpul, mereka memuji kehebatan Pacey yang mereka kira mereka dengan Pacey seperti 50-50. Ternyata tak satu pun dari mereka yang sama kemampuannya seperti Pacey. Saat mereka sedang asik mengobrol, ada salah satu dari mereka memberitahu bahwa persaingan internal akan segera dimulai. Di sisi lain, Lu Yi menghubungi King dan memintanya untuk segera membuka komputer dan mencari tahu tentang video pukulan dari Ji Xiang. Dan di sini, King memberitahu Yiying bahwa semalam dia juga sedang berada di sana. Ia melihat Ji Xiang tidak melakukan apapun saat itu, dan video ini adalah video palsu. Di sisi lain, manajer Zhao sedang merayakan keberhasilan tentang berita palsu yang ia sebar, dan mereka berencana untuk makan-makan bersama. Usai dari pertemuannya, manajer Zhao kembali ke kantor legenda. Di sana sudah ada Presiden Jin dan tim legenda. Mereka membicarakan tentang video Ji Xiang yang menyebar. Di sini, saat Pacey bertanya kepada manajer Zhao, ia malah membenarkan soal video tersebut. Keesokan harinya, Yi yang baru saja sampai di gedung legenda melihat begitu banyak sekali orang yang mendatangi kantor tersebut. Di sini, Yi mengambil kesempatan untuk mendapatkan beberapa gambar. Tak lama kemudian datang seorang pemuda dan menarik Yi menjauh dari gedung tersebut. Dan di sini terjadi pertengkaran antara mereka berdua. 你这多个大人你！你想干嘛？啊，不是。 Di sisi lain, Ki yang sedang berada di kantornya dan di sini perusahaan tersebut memutuskan untuk mengeluarkan Ki dari kantor tersebut. Ki mencoba menjelaskan kepada pemimpin, namun di sini pemimpin kantor tersebut tetap pada keputusan yang sama. Dengan hati bersedih, Ki pun pergi meninggalkan kantor ini. Di sini, saat King pergi meninggalkan kantor tersebut, semua karyawan mengejek King dengan kata bahwa King dan Ji Xiang Kong adalah pasangan yang serasi. Di sisi lain, di mana Ji Xiang sedang berada di gedung legenda, tiba-tiba ia melihat Kui yang sedang berada di dalam ruang latihan tersebut, dan Ji Xiang pun memasuki ruangan latihan. Di sini, Ji Xiang bercerita kalau ia merasa bersalah karena sudah membuat masalah atau kekacauan sebelum pertandingan eksternal dimulai. Di sini, Kui meletakkan harapan terbesarnya untuk menang di tangan Ji Xiang. Namun, apa boleh buat karena Ji Xiang sudah bukan lagi anggota dari tim legenda. Usai mengobrol-ngobrol, mereka pun memutuskan untuk berlatih yang terakhir kalinya bersama. Di sisi lain, di mana tim VGN juga sedang berlatih untuk kompetisi internal yang akan segera dimulai.
Namun sebelum pertandingan pelatihan mereka dimulai, mereka sempat membicarakan tentang Ji Xiangkong yang akhirnya dikeluarkan dari grup legenda. Nah, tak lama berbincang-bincang tentang kehidupan Ji Xiang sekarang, akhirnya mereka baru menyadari bahwa mereka sudah mengganggu latihan kapten mereka. Dan di sini mereka memutuskan untuk pergi keluar sebentar sebelum arena pertandingan dimulai.